Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aryan Hamel, siswa SMA IT Taruna Arya Salah. Nah, video ini itu adalah bagian pembelajaran dari biologi kelas 11. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sel. Yang pertama, apa itu sel? Nah, ini pertanyaan dasar. Sel adalah unit terkecil dan unit penyusun dalam tubuh sebuah makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, di dalam sel, walaupun dia itu unit terkecil, tetapi sel ini tetap memiliki organel-organel di dalamnya yang terstruktur dan juga memiliki fungsi yang sama dan saling bekerja sama. Nah, sel juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, prokariotik. Prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya sel pada bakteri. Nah, yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel yang ada di hewan dan sel yang ada di tumbuhan. Nah, bagian-bagian sel, seperti yang kita bilang di awal tadi bahwa sel itu memiliki organel-organel. Sel memiliki dua bagian. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma ini dia itu terletak di bagian terluar pada sel. Kalau kita analogikan di sebuah mangkok bakso, membran plasma ini adalah mangkoknya. Jadi membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel dan juga pemberi bentuk pada sel. Nah, di membran sel juga ini, membran plasma sel ini tempat terjadinya respirasi dan oksidasi. Nah, yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah organel sel yang berbentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. Jadi sitoplasma ini adalah cairan yang memenuhi sel di dalam sel itu. Nah, di dalam sitoplasma ini barulah ada organel-organel sel yang lainnya. Sitoplasma ini berfungsi adalah sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Nah, seperti yang disebutkan tadi, sitoplasma itu berbentuk cairan dan juga terdapat organel-organel yang menempel atau berterbangan di dalam cairan tersebut. Nah, organel-organel yang berterbangan di dalam cairan sitoplasma adalah yang pertama itu nukleus. Nukleus itu berfungsi sebagai mengatur pembelahan pada sel. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berbentuk seperti jaring-jaring di samping inti sel dan itu berfungsi sebagai menyintesis lemak dan kolesterol. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai menyintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Jadi bisa dibilang ribosom ini berfungsi, dalam sederhananya ribosom ini berfungsi untuk mengolah protein itu menjadi energi untuk sel melakukan kegiatan metabolisme. Yang keempat adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai menjalankan sistem sekresi. Nah, yang terakhir adalah mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat penghasil energi dan berlangsungnya respirasi sel. Nah, setelah bagian-bagian sel tadi, kita beranjak naik kepada perbedaan sel hewan dan tumbuhan.
Sel hewan dan tumbuhan ini dibedakan karena ada beberapa organel yang terdapat di sel hewan namun tidak terdapat di sel tumbuhan, dan sebaliknya. Itulah yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di dalam sel hewan terdapat organel yang tidak dimiliki sel tumbuhan, yaitu sentriol, lisosom, dan vakuola yang kecil. Nah, sebaliknya, di sel tumbuhan terdapat juga beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu kloroplas, dinding sel, dan vakuola yang besar. Nah, maju lagi sedikit kita tentang pembahasan bagian-bagian khusus dari sel hewan dan sel tumbuhan ini yang membedakan antara keduanya. Yang pertama itu dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel pada tumbuhan. Nah, dia ini berfungsi sebagai melindungi dan memberi bentuk pada sel tumbuhan. Yang kedua adalah vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Jadi sel itu membuat makanan dan menyimpannya di vakuola. Yang ketiga adalah plastida. Plastida ini tempat terjadinya fotosintesis dan juga menyimpan makanan. Jadi sebelum ke vakuola, makanan itu terlebih dahulu disimpan di plastida. Nah, plastida juga memiliki fungsi fotosintesis. Itulah mengapa dia termasuk kan di sel tumbuhan, karena tumbuhan harus fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Nah, masuk kita ke dalam organel khusus yang ada di sel hewan. Yang pertama, lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai melakukan pencernaan intrasel. Yang kedua, sentriol. Sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel. Jadi sentriola yang mengatur sel hewan itu untuk membelah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video singkat saya kali ini itu bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila ada kesalah kata, itu termasuk kesalahan saya. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.